Sebenarnya apa aja sih barang yang bisa dihibahkan? Nah, kali ini aku pengen bahas soal hibah. Hibah ini juga menjadi suatu topik yang sering kalian tanyakan karena sering kalian dengar juga di kehidupan sehari-hari. Nah, hibah itu apa sih sebenarnya? Seperti yang kita tahu, hibah itu artinya adalah pemberian cuma-cuma. Jadi kalau misalnya kalian dapat barang dari orang, itu secara nggak langsung orang itu sudah menghibahkan barang itu kepada kalian. Sebenarnya apa aja sih barang yang bisa dihibahkan? Semua hal sih sebenarnya. Misalnya kalau kalian hibah makanan ataupun hibah binatang kesukaan kalian. Nah, tapi di sini aku pengen bahasnya lebih luas lagi dari itu. Hibah yang dimaksud tuh adalah hibah pemberian cuma-cuma barang yang bernilai. Hibah yang dimaksud tuh berarti kalian memberikan secara cuma-cuma barang yang memang ada nilainya. Seperti contohnya uang tunai, properti, mobil, dan juga pajak. Nah, kenapa bisa pajak? Misalnya nih, kayak aku beli rumah, terus SPT pajakku nih nggak cukup. Aku punya suami, dia SPT pajaknya masih mencukupi untuk nilai rumah itu. Nah, aku bisa pinjam ataupun aku bisa minta dari dia. Otomatis dia menghibahkan SPT pajaknya itu kepadaku. Nah, itu secara nggak sadar kita telah menghibahkan pajak kepada pasangan kita meskipun memang tidak tertulis secara langsung di notaris. Orang yang punya hubungan darah dengan kita, misalnya orang tua ataupun anak, untuk pembayaran pajaknya memang lebih murah daripada menghibahkan kepada teman-teman kita. Nah, siapa aja sih yang bisa menerima hibah? Sebenarnya semua orang bisa menerima hibah, tapi emang kebanyakan hibah itu diberikan kepada orang yang memang mempunyai hubungan keluarga dengan kita. Misalnya orang tua dan anak. Karena kenapa mereka melakukan hibah? Untuk perhitungan pajaknya akan menjadi lebih kecil daripada mereka melakukan transaksi jual beli. Nah, untuk hibah yang dilakukan kepada teman-teman ataupun orang lain yang tidak ada hubungan darah, tetap aja bisa. Jadi untuk penghibahan properti itu pajaknya akan dikenakan 2 kali seperti juga pajak jual beli. Di sini saya pengen kasih tahu ke kalian juga kalau misalnya hibah tuh sebenarnya lebih mudah antara orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Nah, cara melakukan hibah itu nggak setiap hibah kalian butuh datang ke notaris. Jadi memang ada beberapa hibah, misalnya kayak hibah uang tunai, hibah pajak, itu bisa kalian buat sendiri, perjanjian di bawah tangan, tanpa kalian harus ke notaris. Tapi kalau untuk hibah properti, yang termasuk rumah, ruko, itu memang kalian harus pergi ke notaris untuk melakukan proses hibah itu. Kenapa? Karena cara kepemilikan rumah itu akan berpindah dari si A ke si B. Otomatis itu memerlukan bantuan notaris dan PPAT untuk merubah status kepemilikan itu. Salah satu contohnya itu adalah kalau misalnya kita sebagai orang tua mau memberikan rumah kepada anak yang baru menikah. Daripada proses jual beli, mending kita melakukan proses hibah. Kenapa? Karena yang pasti pajaknya akan menjadi lebih kecil. Karena di sini orang tua memberikan secara cuma-cuma rumah itu kepada anaknya. Tidak ada proses transfer duit ataupun proses pembayaran duit kepada orang tua. Kalau untuk proses jual beli, kalian tuh memang harus ada proses untuk mentransfer uang. Di situ pembeli berkewajiban untuk mentransfer dana kepada penjual dan penjual berkewajiban untuk membalik nama ke nama pembeli. Di sini pajaknya kena 2 kali, yang pastinya jadi lebih besar. Padahal sebenarnya mereka ini hanya hubungan orang tua dan anak dan mau memberikan secara cuma-cuma. Jadi dari sini kalian perlu pakai proses hibah aja daripada proses jual beli. Sebenarnya memang hibah itu lebih mudah, tapi salah satu syarat yang harus kalian ketahui itu kalau misalnya nih orang tua mau menghibahkan ke salah satu anaknya, di mana anaknya ini punya saudara lebih dari 1. Jadi mungkin mereka 3 bersaudara. Nah, ini untuk melakukan proses hibah harus dilakukan di notaris dan disetujui oleh saudara-saudaranya yang lain. Kalau proses jual beli, orang tua bisa langsung menjual ke anaknya meskipun tidak ada proses transfer dana. Tapi memang lebih enaknya kalau jual beli itu nggak perlu persetujuan dari saudara-saudara yang lain kalau misalnya mau memberikan rumah itu secara cuma-cuma kepada anak. Jadi buat kalian yang memang masih bingung soal hibah, bisa langsung aja tanya di kolom komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe supaya video ini menjadi rekomendasi dan edukasi bagi orang-orang yang membutuhkan. Sampai jumpa di next episode-nya.